Walayyafutal ghina minhu yadan taribat. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin orang yang bersikukuh untuk mendapatkan keberuntungan lewat pintu Rasulullah itu tidak mendapatkannya, tidak mungkin. Kenapa? Karena menggunakan lan, tidak akan, nggak mungkin itu. Jangan kita berhadapan dengan Rasulullah dengan keputusasaan, itu kondisi sangat buruk yang tidak boleh kita lakukan. Jadi apakah kita itu orang yang kelam dengan dosa-dosa, tetap kita buka pengharapan di hadapan tambang kemurahan hati Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yafutal ghina minhu yadan daribat. Innal haya yumbitul azhara fil akami. Sallallahu alaihi. Walan yafuta, dan tidak akan lepas minhu, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ghina, apa kemudahan, al-yasar. Yadan, dari sebuah tangan, taribat, yang menginginkan itu tangan. Innal haya, sesungguhnya air hujan, yumbitu, ialah menumbuhkan itu air hujan, al-azhara, kepada bunga-bunga, fil akami, di puncak-puncak gunung. Ini tamsilan tentang tambang kemurahan hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibaratnya itu beliau adalah apa? Air hujan yang bisa menumbuhkan bunga-bunga di puncak-puncak gunung. Kalau kita berpikir bahwa puncak gunung itu jauh dari air, ternyata air itu datang ke puncak gunung untuk menumbuhkan bunga-bunga. Dan itulah realitasnya. Jadi air dikirim oleh Allah Ta'ala dari lautan ke langit, dari langit ke puncak-puncak gunung. Itu adalah bukti kemurahan Allah Ta'ala yang setia mengairi puncak gunung bagi tumbuhnya bunga-bunga. Berarti dimanapun bunga-bunga itu tumbuh akan senantiasa dicari oleh air. Dan air itu pasti mendapatkannya. Itu ibarat dari adanya tamsilan kemurahan hati Rasulullah Muhammad SAW. Maka begini, apakah orang-orang itu mendekat kepada Rasulullah atau menjauh, itu sama-sama mendapatkan rahmatnya. Jadi yang dapat rahmatnya Rasulullah itu tidak saja orang-orang yang setia kepada beliau, bahkan orang yang paling membangkang pun itu mendapatkan rahmatnya. Jadi orang-orang itu didekap oleh murah hati Rasulullah sehingga senantiasa mendapatkan rahmatnya. Apalagi kita misalnya ya, yang senantiasa gemar bersolawat dan memuja-muji beliau. Kita gemar bersolawat, kita burdahan, kita solawatan sedemikian rupa untuk mengharapkan adanya rahmat Allah yang datangnya lewat beliau. Kita pasti mendapatkannya. Harus yakin kita, aku yakin bahwa kita itu akan senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala lewat pintu beliau. Jadi karena itu pantangan bagi diri kita untuk berputus asa. Sebab apa? Di hadapan beliau seluruh keputusasaan menjadi sesuatu yang sangat buruk. Jadi karena itu jangan kita berhadapan dengan Rasulullah dengan keputusasaan. Itu kondisi sangat buruk yang tidak boleh kita lakukan. Jadi apakah kita itu orang yang kelam dengan dosa-dosa, tetap kita buka pengharapan di hadapan tambang kemurahan hati Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena itu di sini menggunakan kata lan. Lan itu di dalam ilmu nahu tentu saja tidak mungkin, tidak akan. Lan soalnya tidak akan. Beda dengan lam. Kalau lam itu tidak atau belum. Tapi kalau lan tidak akan, sampai kapanpun tidak akan. Jadi
Walayyafutal ghina minhu yadan taribat. Jadi tidak mungkin terlepas adanya kemudahan dari tangan yang berusaha untuk mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala lewat pintu Rasulullah. Gak mungkin lepas. Pasti ada. Jadi karena itu kemudian kita memuja-muji Nabi, bersalawat kepada Nabi untuk apa? Salah satunya adalah agar kita mendapatkan kecukupan di dunia ini dan di akhirat nanti. Jadi tidak usah khawatir, kita memiliki tempat untuk berkeluh kesah, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walayyafutal ghina minhu yadan taribat. Nah, setiap tangan ya, setiap orang yang berusaha itu pastilah beruntung dalam konteks seperti ini. Beruntung. Jadi karena itu kemudian kita meletakkan adanya keberuntungan itu berada di depan diri kita. Tapi jangan sampai kita menakar keberuntungan itu dengan takaran tertentu. Aku beruntung kalau dapat segini, itu jangan. Kenapa? Ukuran Allah Ta'ala itu sangat elastis. Jadi untuk ukuran Allah Ta'ala beruntung atau tidak beruntung itu sangat elastis. Oleh karena itu kemudian kita taruh keberuntungan yang tidak kita takar-takar itu di depan diri kita, di hadapan diri kita. Untuk apa? Untuk bisa kita nikmati. Dari mana keberuntungan itu? Dari syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi beliau itu ya memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita di dua tempat sekaligus, di dunia dan di akhirat. Keimanan kita, syafaat beliau. Keislaman kita, syafaat beliau. Rezeki-rezeki yang kita terima secara konkret, syafaat beliau. Syafaat, tidak mungkin bukan syafaat, itu enggak mungkin. Ya, di dunia ini kita mendapatkan lezatnya syafaat, di akhirat kelak kita mendapatkan manisnya syafaat itu. Tentu saja dengan apa? Dengan bersandar kepada Allah lewat pintunya yang paling agung, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Makanya disebutkan antababullah mu'tamadi. Engkau Kanjeng Rasul adalah pintu Allah yang merupakan sandaranku. Betul ya? Jadi sandaran kita itu, sandaran kita. Makanya begini, kita itu mesti belajar untuk bisa merasakan bahwa Rasulullah itu sandaran kita. Belajar merasakan. Karena jauh ya, jarak antara mengetahui dan merasakan itu jauh sekali. Jauh sekali. Kalau Allah memberikan ilmu rasa kepada kita, itulah ilmu yang sebenarnya. Ilmu rasa itu. Ilmu yang sebenarnya. Itulah ilmu para nabi, itu ilmu para wali, ilmu rasa itu. Jadi seutas ilmu rasa itu lebih utama dibandingkan seluruh ilmu konsep di seluruh dunia. Jadi betapa pentingnya ilmu rasa itu. Maka karena itu ilmu para nabi semuanya ilmu rasa. Tidak ada yang ilmu konsep semata-mata, itu tidak ada. Ilmu rasa. Jadi sampai di ilmu rasa itu kita akan merasakan betapa dunia ini sangat luas, luas seluas-luasnya. Jadi ya, dunia tidak sebagaimana yang kita pikirkan, hanya begini, hanya begitu. Tidak, dunia ini luas seluas-luasnya. Allah Ta'ala apalagi tak bertepi. Jadi akrablah dengan Allah Ta'ala sampai kita bisa merasakannya. Betapa kita akan merasakan dunia ini betul-betul tidak ada batasnya. Di saat itu, saksikan apa saja ya. Kita akan menemukan keluasan tak terkira-kira itu. Sebab apa? Tidak ada apapun di dunia ini kecuali tersambung dengan Allah. Dan ketersambungan dengan Allah itu berarti menunjukkan tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Oke ya. Walayyafutal ghina minhu yadan taribat. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin orang yang bersikukuh untuk mendapatkan keberuntungan lewat pintu Rasulullah itu tidak mendapatkannya, tidak mungkin. Kenapa? Karena menggunakan lan, tidak akan, nggak mungkin itu. Jadi kita dengan demikian berpegang teguh kepada Allah Ta'ala lewat pintu paling terpuji, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Oke. Walam urid zahratad dunya allati qatatafat
Yada Zuhairin bima athna ala harimi sallallahu alaih. Apa kata Imam Busiri? Walam urid, dan tidaklah menghendaki aku zahratad dunya, terhadap bunga-bunga duniawi. Aku kalau memuji Rasulullah, kalau bersalawat kepada beliau, bukan dalam rangka untuk mendapatkan bunga-bunga duniawi, sama sekali tidak. Karena bunga-bunga duniawi itu secara otomatis akan kita terima manakala kita sudah betul-betul menomorsatukan Allah Ta'ala. Ibaratnya apa? Bunga-bunga dunia itu ibaratnya adalah rumput-rumput yang pasti tumbuh kalau padi-padi itu tumbuh, gitu loh. Jadi kalau padi-padi itu tumbuh dengan baik, rumputnya juga tumbuh dengan bagus, gitu loh. Tumbuh dengan bagus. Sebab apa? Padi-padi itu keberuntungan ukhrawi, rumput-rumput itu keberuntungan duniawi. Jadi otomatis keberuntungan duniawi itu akan mengikuti keberuntungan ukhrawi. Itulah sebabnya ya, di antara para wali itu kemudian posisinya adalah posisi menolak. Karena posisi Nabi itu menolak keberuntungan duniawi. Ada 5 gunung di Mekah yang bersiap sedia berubah menjadi emas permata untuk Rasulullah. Tapi ditolak oleh Rasulullah. Ya. Jadi beliau miskin itu miskin pilihan itu. Bukan miskin terpaksa, bukan. Pilihan, aku pilih ini gitu loh. Jadi kalau Kanjeng Rasul itu mau, ya bisa. 5 gunung jadi emas dan untuk Rasulullah bisa dipakai di mana saja, kapan saja. Kalau mau, tapi beliau tidak mau. Saya itu ya, acung jempol terhadap tidak maunya itu loh. Jadi karena itu, Syekh Abdul Qadir Jailani salah satu keturunannya itu mengikuti Rasulullah di bidang ketidakmauannya itu. Makanya begini, kenapa mazhab fikihnya Syekh Abdul Qadir itu kok Syafi'i dan Hambali, kok tidak Hanafi atau Maliki? Pernah suatu saat Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi itu bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, 2 orang ini tidak sezaman, tapi Allah Ta'ala mempertemukan keduanya walaupun tidak sezaman. Sultanul Aulia, kata Abu Hanifah itu, kenapa jenengan tidak mengikuti mazhabku? Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Di Irak ini mazhabmu itu sudah banyak yang mengikuti. Kalau ada 2 bentuk kebenaran, maka saya ikuti kebenaran yang jarang pengikutnya. Untuk apa? Untuk menumbuh kembangkan. Jadi saya ikuti yang jarang peminatnya. Yaitu di Irak itu mazhab Syafi'i jarang peminatnya di zaman itu. Terus yang kedua, dan ini yang terpenting, kata Sultanul Aulia itu adalah bahwa kakekku Rasulullah itu orang miskin. Nah, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu orang miskin. Jadi aku ngikuti ini lebih cocok dengan aku gitu loh. Jadi ya, lebih cocok. Nah, untuk ukuran seperti Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani itu memilih posisi menolak. Tidak gitu loh. Posisi menolak. Kenapa? Karena posisi Rasulullah itu menolak. Makanya begini ya. Kalau kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh dalam perkara duniawi, berikhtiar. Tapi kok sepertinya sulit. Nah, sekalian ikut itu sekalian. Kalau sulit itu loh, hampir seperti remuk tulangnya. Pontang-panting tiap hari kok angel banget. Udah aku ikut ini aja, itu aja. Jadi bukan terpaksa, apa? Pilihan. Nah, itu loh ya. Pilihan. Itu pilihan yang memang dipilih oleh Rasulullah, posisi menolak itu. Jadi loh, ketika Rasul itu dikasih kebebasan untuk bisa menerima dan menolak, beliau memilih menolak. Hebatnya itu aku di situ itu loh. Jadi sesuai dengan doanya, Allahumma ij'alni miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Wa ahyini miskinan, hidupkanlah aku sebagai orang miskin. Wa amitni miskinan, matikanlah aku sebagai orang miskin. Wa syurni fi zumratil masakin, dan kelak kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang miskin. Hebat ya? Hebat.
Toh begini loh ya bagi saya itu. Kalau memang belum waktunya mati, ya nggak mungkin mati itu loh. Jadi ikuti saja kalau mau. Jadi ikuti saja kalau. Toh kalau misalnya kita itu memiliki cap untuk kaya, ya tetap kaya. Tapi hati kita berjarak dari apa yang disebut sebagai kekayaan itu. Hati kita berjarak. Jadi enak kalau sudah seperti itu. Mau berinfak, mau apa saja bisa keleluasa. Kenapa? Tidak pernah masuk ke dalam hati kita. Itu loh. Hebat kalau seperti itu ya. Orang seperti Syekh Abdul Hasan Asyadzili yang kaya raya tapi tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Karena itu enak saja beliau berinfak untuk ini dan itu dan semacamnya itu. Terus saja begitu. Enak saja. Kenapa? Tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Resepnya seperti itu. Jangan misalnya kita dalam kondisi yang tidak punya, tapi hati kita itu senantiasa berisi mobil-mobil dan lain semacamnya itu loh. Nah itu kan malang sekali itu. Ya. Tidak pernah punya, tapi hatinya senantiasa memiliki karep yang kuat. Terus disimpan-simpan begitu. Lama-lama merana karena karep-karep itu. Jangan. Mending kebalikannya. Kita punya, tapi batin kita tak tersentuh oleh segala sesuatu yang kita punya itu. Hebat kalau begitu. Hebat. Enak toh? Enak. Oke. Kondisi Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi tidak setiap wali itu memiliki kemampuan untuk menolak loh ya. Tidak setiap wali memiliki kemampuan untuk menolak. Banyak di antara para wali itu yang menerima. Ada yang menolak. Jadi ketika menolak itu sesungguhnya dia sebenarnya bisa lebih kaya ketimbang para sufi, para wali yang kaya. Tapi dia tidak menerima itu. Dia hanya menerima untuk kecukupannya di dunia saja. Selebihnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya betapa sulitnya untuk menemukan orang yang demikian di zaman yang seperti sekarang ini. Saya pernah menyaksikan Habib Abu Bakar di Nganjuk itu ya. Kan disalami uang sama orang-orang. Uang itu jatuh-jatuh nggak terhiraukan loh ya. Jadi lepas-lepas ditaruh, asal ditaruh, jatuh-jatuh, nggak terhiraukan sama sekali. Itu berarti apa? Hatinya mutlak berisi Allah Subhanahu wa taala. Mutlak berisi Allah Subhanahu. Jadi ketika Allah taala menjadi satu-satunya pusat kekangenan dirinya sendiri, maka jadilah dia seperti itu. Jadi betapa sangat sulit kita untuk bisa menggapai posisi rohani yang seperti ini. Sangat sulit. Tapi itu bukan tidak mungkin, tetap saja sangat dimungkinkan bagi diri kita. Jadi betapa permohonan kita kepada Allah Ta'ala itu tidak ada batasnya, tidak ada tepi-tepinya, terus begitu. Jadi kalau kita suatu saat mengira bahwa Allah Ta'ala itu ada batasnya, cepat segera rubah perkiraan-perkiraan itu. Allah Ta'ala itu betul-betul tidak bertepi. Walam urid zahratad dunyal latik tatofat, kata Imam Busiri. Aku tidak menginginkan harta benda yang sudah pernah diambil oleh seorang penyair zaman dulu, yaitu Zuhair bin Ka'ab itu ya. Zuhair bin Ka'ab ini begitu getol memuji seorang raja, yaitu Raja Harim bin Sinan. Untuk apa? Untuk mendapatkan harta benda. Dan beliau ya mendapatkan harta benda, mendapatkan kekayaan, mendapatkan kehormatan sekaligus. Jadi hal yang seperti itu tidaklah kuinginkan. Yang kuinginkan adalah apa? Yaitu kemurahan hati Rasulullah berkaitan dengan karunia rohani untukku. Itu yang diharapkan oleh beliau. Ini penyair yang benar ini, penyair yang benar. Imam Muhammad Al-Busiri ini penyair yang benar dengan demikian. Jadi menjadikan Rasulullah itu sebagai sarana bagi dirinya untuk mendapatkan karunia rohani. Terus seperti itu. Sehingga dengan demikian lama-lama lewat itu. Apa yang disebut sebagai kemegahan itu lama-lama lewat. Lama-lama dirinya tidak merasa membutuhkan. Justru ketika apa? Justru ketika berbagai macam karunia materi itu mengejar dirinya, dia sudah tidak merasa membutuhkan itu.
Enak kalau begitu. Kenapa? Kita akan dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari rasa pelit kalau sudah begitu. Bebas sudah dari rasa pelit itu. Sudah sepenuh-penuhnya hidupnya itu mutlak untuk umat manusia. Tapi putra dari seorang Zuhair bin Ka'ab ini ya, itu penyair yang sezaman dengan Rasulullah, dan sang putra ini betul-betul getol memuji Rasulullah sampai oleh Kanjeng Rasul itu dikasih hadiah bernama burdah. Apa burdah itu ya? Semacam kain selimut dikasih hadiah oleh Rasulullah. Jadi sesungguhnya terletak di mana mutlak kebanggaannya itu? Terletak di hadiah itu. Jadi kalau misalnya saya ya dikasih oleh Rasulullah surban yang sebenarnya nilai materinya tidak seberapa, kayak gini misalnya, tapi dari Rasulullahnya itu yang lebih mahal dibandingkan dunia dan seisinya itu loh. Dari Rasulullahnya itu. Nah, itu yang membuat saya kemudian merasa berbangga hati karena itu. Berbangga hati karena itu. Jadi itulah kenapa Imam Muhammad Al-Busiri itu kok tidak mencari sesuatu yang sudah dicari oleh Zuhair bin Ka'ab itu, yang sudah dicari oleh seorang penyair sebelumnya, yaitu dengan adanya puisi puja-puji itu ingin mendapatkan harta benda dan kehormatan yang hebat. Itu tidak dilakukan oleh Imam Muhammad Al-Busiri. Muhammad Al-Busiri betul-betul mendapatkan yang diinginkan. Apa? Allah menganugerahkan kewalian kepada beliau lewat pintu salawat kepada Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.